persoalan Nikita Mirzani lawan RG ini menarik ya. Karena apa? Yang pertama kan Nikita Mirzani ini jujur, yang kita tahu bahwa Nikita Mirzani ini yang diminta bantuan oleh RG, oleh Reza Gledis kan, begitu loh. Artinya konteksnya kalau saat ini beliau dilaporkan secara pidana dalam dugaan tindak pidana pemerasan, kalau menurut saya tidak masuk. Ya, kenapa? Karena Nikita Mirzani kan public figure, oke? Beliau ini kan ibaratnya diminta untuk endorse produknya RG, oke? Walaupun faktanya sebenarnya RG ini akhirnya semua orang sudah tahu dengan dibongkarnya oleh Nikita Mirzani, ternyata dia kan overclaim, ya kan? Ya, kita kategorikan dia termasuk salah satu mafia skincare lah, oke? Nah justru kita harusnya sebagai masyarakat, ya, yang notabene masyarakat Indonesia ini kan kayak ikut-ikutan, FOMO atau apalah bahasanya kan ikut-ikutan. Nah justru kita harus berterima kasih dengan tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani bersama siapa Doktif ya. Jadi semua kebongkar gitu loh. Bukan justru ini adalah menjadi senjata makan tuan buat Nikita Mirzani. Nah ini kebenaran dan keadilan inilah yang harus diperjuangkan oleh pengacaranya Nikita Mirzani, dalam hal ini Bang Fahmi. Kebetulan sahabat saya juga, beliau senior saya di Dr. Jayabaya kan gitu. Saya tentunya sangat mendukung upaya Nikita Mirzani dan lawyernya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu gugatan Wan Prestasi. Kenapa? Kan kita jelas bahwa di dalam gugatan Wan Prestasi itu di dalam dalilnya kan jelas ada pasal 1320 Kitab Undang Hukum Acara Perdata ya kan, KUHAPER. 1320 itu bicara tentang Wan Prestasi. Oke. Syarat sahnya perjanjian. Nah, ini otomatis ada perjanjian. Perjanjian itu bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Oke. Ketika Reza Gledis meminta bantuan kepada Nikita Mirzani untuk dia menjadi brand ambassador atau untuk membantu bagaimana produknya ini supaya dikenal oleh masyarakat luas kan. Nah di situ kan udah sepakat. Adanya tentunya ada kesepakatan para pihak. Pihak RG oke, pihak NM oke. Di sini kalau udah sepakat, tidak ada istilahnya unsur-unsur pidana, tidak ada, karena mereka sudah sepakat, gitu loh. Mereka sudah cakap secara hukum, sudah dewasa, baik RG maupun NM sudah cakap secara hukum. Yang ketiga, ada objek yang dibicarakan dalam perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis. Misalkan perjanjiannya apa? Bicara tentang bagaimana produknya RG ini bisa diiklankan lah, orang bisa mengenal lah, masyarakat Indonesia secara luas ya kan, bisa tahu produknya RG. Yang keempat adalah ada klausul yang halal. Mereka bukan mencuri, bukan memeras, ya kan? Memang mereka sepakat. NM tolong dong bantu jualin produk aku dengan imbalan bla 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 bla. Kalau ini sudah sepakat, maka tidak ada unsur tindak pidana pemerasan kalau menurut saya. Maka langkah yang tepat diambil oleh Bang Fahmi dengan mengajukan gugatan Wan Prestasi di Pengadilan Jakarta Selatan itu sudah tepat. Ya kan, kerugiannya mungkin kalau nggak salah materialnya 4M, imaterialnya 100M. Iya. Kenapa? Tidak sebanding loh dengan apa yang sudah dirasakan oleh Nikita Mirzani. Saat ini dia sudah menjalani hukuman hampir mungkin 4 bulan ya. 4 bulan. Bagaimana hak-hak hukumnya dia tercederai, terzolimi hanya karena akibat Reza Gledis, ya kan? Dan konon bahwa yang menjadi dasar RG melaporkan NM ini adalah rekaman. Ini kan masuk dalam jebakan. Padahal kita tahu dalam proses penegakan hukum itu tidak boleh dengan cara-cara melanggar hukum. Kalau mereka melakukan penyadapan itu dilarang, except kecuali adalah penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, KPK. Itu adalah institusi yang berhak untuk mengajukan penyadapan. Tapi kalau Reza Gledis, siapa Reza Gledis? Dia hanya person, dia hanya perorangan. Tidak ada kewenangan dia yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan penyadapan. Dan kemudian bukti sadap ini dijadikan bukti awal oleh Reza Gledis untuk melaporkan Nikita Mirzani. Artinya dari sini aja kelihatan bahwa proses yang dilakukan oleh RG justru adalah melawan hukum. Mungkin berdasarkan keterangan dari kuasa hukum NM kan buktinya kan tidak tertulis ya Bang. Betul, ya, okay. Mungkin menguatkan sendiri soal bukti-buktinya itu tuh mungkin dari Abang mungkin seperti apa? Iya, artinya gini, makanya saya bilang kita adalah negara hukum, negara Rechtsstaat ya kan, yang diatur oleh konstitusi. Baik
aturan kita ini ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Tentunya ada petunjuk-petunjuk awal, misalkan melalui komunikasi lewat WA, lewat telepon kan kita bisa hidupkan kembali komunikasi mereka ini dengan meminta bantuan kepada penegak hukum. Ada recordnya gitu loh. Jadi tetap aja ada petunjuk-petunjuk di mana mereka mengikatkan diri antara satu dengan yang lain, antara RG dengan NM supaya terjadi satu kesepakatan bagaimana lu mengiklankan produk gua, bagaimana produk gua ini bisa dikenal secara luas oleh masyarakat yang ujung-ujungnya itu adalah mendapatkan cuan, ya kan, mendapatkan profit buat RG. Harusnya RG beruntung dan RG harus mengucapkan terima kasih kepada seorang NM, bukan dia justru menyerang balik. Kalau masalah NM mohon maaf, dia memang tipe karakter orangnya kan ya bluesman, kalau cowok bluesman, jadi blues girl gitu loh. Jadi dia orangnya cuek, ya. Dia selalu berkuar-kuar di media, ya memang itu adalah karakternya dia gitu loh. Dan buat RG harusnya adalah komitmen bagaimana dengan apa yang sudah diperjanjikan mereka berdua dalam perjanjian, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Tapi kan walaupun tidak tertulis, petunjuk-petunjuknya kan, petunjuk awal kan ada, komunikasi lewat WA, telepon, mungkin juga ada di mail, ya kan, sebagai asistennya Nikita Mirzani. Itu bisa menjadi petunjuk untuk mengarah bahwa mereka memang sudah membuat satu perjanjian. Dan saya yakin lah Bang Fahmi adalah lawyer hebat, lawyer senior. Kalau tidak punya bukti awal, petunjuk awal, tidak mungkin dia bisa mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi mungkin buat rekan-rekan media di skip dulu, tidak akan ditunjukkan buktinya, karena pembuktian itu adalah tempatnya di dalam pengadilan. Ketika Anda mendalilkan, maka harus Anda membuktikan, dan saya yakin Bang Fahmi bisa membuktikan apa yang menjadi dalil. NM, bukti-bukti yang NM miliki, dan itu akan menjadi dalil di dalam gugatan yang sudah didaftar di sini. Dan hari ini kan kebetulan sidang pertama, RG tidak hadir. Why? Ada apa? Apakah dia takut diikut dengan angka 100 miliar? Harusnya kalau dia tidak takut, hadir dong di hari ini. Sebagai warga negara yang baik, dia patut tunduk dan hadir memenuhi panggilan daripada pengadilan. Karena pengadilan ini kan panglima tertinggi. Siapa lagi yang mau percaya sama pengadilan kalau bukan kita? Nah, artinya dia ini wakil Tuhan gitu. Harusnya hormati proses peradilan. Datang hari ini, ya kan? Sampaikan kalau memang keberatan, kan disampaikan. Artinya ada tempatnya gitu loh. Dan di dalam sidang pertama, menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016, wajib prinsipal duduk bareng. Baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Tapi kan hari ini tidak hadir. Artinya ketidakhadiran RG sebagai tergugat ini menunjukkan bahwa dia tidak ada itikat baik, dan jangan-jangan memang dia bermasalah. Bang, tapi ini kan tadi tim kuasa hukum dari Reza Gladi sendiri membantah adanya sebuah perjanjian. Nah, gimana menyikapinya, Bang? Kalau bantahan-bantahan itu kan sah-sah saja. Kita sebagai kuasa hukum itu, baik kuasa hukumnya NM maupun RG, mereka punya strategi masing-masing tentunya, ya kan. Mereka membela hak-hak dan kepentingan hukum dirinya secara totalitas. Maka karena kita adalah negara hukum, biarkanlah hakim yang akan menilai. Bukti-bukti baik dari penggugat maupun tergugat mereka akan sampaikan di dalam proses persidangan. Karena apa? Itu akan nanti menjadi bahan pertimbangan hakim ketika dia mengambil satu keputusan untuk membuat situasi atau persoalan ini menjadi lebih terang benderang. Apakah memang putusan ini dimenangkan oleh pihak NM sebagai penggugat atau pihak RG gitu. Tapi kalau saya menilai, ya kan, bahwa dalam konteks ini kuasa hukumnya NM juga tidak mungkin dia serta-merta mau mengajukan gugatan kalau dia tidak punya bukti gitu loh. Makanya kita lihat nanti di sidang berikutnya kan diundur 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan tinggal kita pantau proses persidangannya sampai sejauh mana nanti kita lihat gitu ya. Mudah-mudahan ada hal yang terbaik buat NM. Oke, terima kasih, Bang.